Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usep Suherman, dosen program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Nusantara. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Ilmu Alimah Dasar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu metode pengajaran yang saya gunakan dalam mengajar ilmu alimah dasar, yaitu dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Sebelum saya memaparkan tentang metode DIA, saya gunakan dalam pengajaran terlebih dahulu akan mendeskripsikan secara singkat tentang mata kuliah ilmu alamiah dasar. Mata kuliah ilmu alamiah dasar merupakan salah satu rumpun mata kuliah dasar umum universitas yang juga diajarkan di Fakultas Agama Islam serta di program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dengan bobot 2 SKS diajarkan di semester 3. Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep, yaitu 1. Tentang mitos sebagai landasan perkembangan pola pikir manusia. 2. Hubungan pola pikir Eropa dan dunia Islam dengan kelahiran pengetahuan alamiah modern. 3. Batasan, sikap, dan langkah-langkah operasional metode ilmiah. Yang keempat, kelahiran alam semesta ditinjau dari perspektif Islam dan ilmu alamiah modern. Kelima, biologi, fisika, kimia, dan perkembangan ketiganya ditinjau dari perspektif Islam dan ilmu alamiah modern. Keenam, masalah teknologi modern, lingkungan hidup, dan upaya mengatasinya. Dan ketujuh, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia modern ditinjau dari ilmu alamiah modern dan Islam. Capaian pembelajaran mata kuliah ilmu alamiah dasar, mahasiswi ataupun mahasiswa memiliki kemampuan yang komprehensif tentang konsep-konsep alamiah dasar serta mampu memadukan teori-teori tersebut dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, menerima dengan kritis ilmu alimah dasar dengan problematikanya serta cara-cara pemecahannya, dan dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari kajian ilmu alimah dasar. Nah, setelah tahu gambaran singkat mata kuliah yang saya ampu tentang ilmu alimah dasar, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik metode pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama yaitu delivery. Bagaimana strategi saya menyampaikan pembelajaran terhadap mahasiswa? Ada 2 cara pembelajaran delivery yang saya gunakan, yaitu yang pertama dengan menggunakan textbook yang saya tulis dengan judul Ilmu Alamiah Dasar yang diterbitkan oleh penerbit Widina Bandung tahun 2022. Yang kedua, karangan Herabudin Dr. Andes MPD yang diterbitkan oleh Pustaka Setia yang berjudul Ilmu Alimah Dasar tahun 2010. Dan terakhir, panduannya itu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, di kelas saya gunakan dengan case study. Saya meminta mahasiswa untuk menyelesaikan case study dengan membuat makalah dan PPT sesuai dengan tema di setiap pertemuan yang akan dipresentasikan sesuai dengan kelompok yang akan tampil di setiap minggunya. Dengan cara seperti itu, saya harap mahasiswa lebih kreatif dan inovatif menentukan bahan dan metode yang dipresentasikan dengan berbagai sumber yang mereka dapatkan. Selanjutnya adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa
dalam perkuliahan saya ada beberapa komunikasi yang saya gunakan. 1. Di dalam kelas pertemuan saya secara langsung, saya selalu minta mahasiswa sesuai dengan kelompok yang telah memilih tema di awal kontrak kuliah disampaikan, melakukan presentasi lewat PPT dan makalah yang dibuat oleh mahasiswa tersebut dan dilakukan tanya jawab bersama membahas tema tersebut dan diakhiri oleh saya selaku dosen memberikan penguatan apabila ada materi-materi yang perlu penambahan ataupun penguatan dan penegasan terhadap mahasiswa, serta saya akan memberikan tugas individu dari setiap topiknya tersebut. Dan tugas tersebut bisa dilanjutkan dan dibahas melalui grup Zoom, Google Meet, dan litera yang tersedia dari universitas. 2. Menggunakan media Zoom, di mana Zoom ini sudah disiapkan oleh universitas ataupun saya sendiri. Dan data link Zoom-nya saya gunakan adalah litera yang digunakan oleh yang dari universitas. Yang ketiga adalah asesmen. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Di dalam kontrak tersebut memuat cara saya menilai dari bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan lebih awal diharapkan bisa membuat strategi apa perkuliahan mereka bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan, di mana penilaian pada mata kuliah ini disesuaikan dengan format dari universitas dengan komponen sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran diambil 10%, tugas 20%, UTS 30%, serta UAS 40%, total 100%. Di mana untuk tugas biasanya saya berikan setelah pembelajaran di setiap pertemuan berakhir, dan dilanjutkan saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah ilmu agama dasar secara langsung. Mari kita tonton cuplikan bagaimana cara mengajar saya secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bertemu bertatap wajah secara langsung dengan kalian. Ini adalah pertemuan terakhir di semester 3 kali ini. Semula kita di awal pertemuan tatap muka secara langsung dan pertemuan-pertemuan berikutnya kita melakukan lewat dunia maya. Sehingga dalam pertemuan kali ini secara langsung mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dirahmati, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita melakukan pertemuan dan perkuliahan terakhir di dalam semester 3 mata kuliah ilmu alamiah dasar, mari kita berdoa supaya kita dipenuhi keberkahan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, serta orang tua kita yang jauh di sana, yang ada di rumah, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah buat kita untuk kesuksesan kita bersama. Mari kita baca berdoa surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Anak-anak sekalian, seperti biasa
walaupun di dunia maya kita sistem perkuliahan ada berinteraksi di mata kuliah ilmu agama dasar ini adalah yaitu kalian menyampaikan materi makalah lewat PPT yang disampaikan materinya setiap kelompok. Nanti waktunya tidak lama, hanya maksimal 10 menit, dan nanti ada tanya jawab. Terakhir nanti ada penguatan dan penambahan dari Bapak. Ya, sebelum kita mulai, barangkali ada mahasiswi yang tidak hadir di kelas ini. Hadir semua? Ya, hadir semua. Terima kasih. Untuk itu, mari kita dengarkan, mari kita mari kita simak ya penjelasan dari teman-teman kelompok terakhir tentang IPA dan teknologi untuk pembangunan. Ya, untuk itu bagi mahasiswa yang akan menyampaikan Pak Adis ya. Pak Adis kenapa? Karena memang nanti juga akan menjadi guru ya, calon-calon guru madrasah ibtidaiyah ya. Pak Adis dan Pak Wildan kami persilahkan. Saya persilahkan. Langsung saja biar tidak terlalu banyak memakan waktu. Kami di sini akan sedikit menyampaikan materi tentang IPA dan teknologi. Nah, yang akan disampaikan oleh Saudara Wildan selaku pemateri. Kepada Saudara Wildan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Adis selaku moderator yang telah membuka perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelumnya tadi sudah dikenalkan, nama saya Wildan Abdul Qadir. Saya dari kelompok terakhir. Saya akan menyampaikan tentang materi Sains and Teknologi yang artinya IPA dan teknologi. Korelasinya ya. Oke, lanjut. Dari slide pertama. Yang pertama, Pak. Definisi. Bentar. Nah, oke. Bisa dilihat teman-teman ya di layar sana, ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Ilmu alam ya secara bahasa itu berasal dari bahasa Inggris ya, yang artinya natural science atau ilmu pengetahuan alam. Istilah yang digunakan untuk merujuk pada rumpun ilmu yang dimana objeknya itu benda-benda alam. Jadi ya tadi definisi dari ilmu alam itu atau ilmu pengetahuan alam itu ya ilmu tentang mempelajari tentang kealaman, yang dari mana hakikat alam itu apa, alam itu bagaimana, ciri-cirinya bagaimana dan kayak gitu. Lalu apa sih definisi dari teknologi itu? Nah, istilah teknologi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya ada dua, tekne dan logos, yang artinya cara daun pengetahuan. Jadi secara harfiah ya tadi secara bahasa teknologi dapat diartikan ya tentang pengetahuan tentang cara. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwasannya definisi dari teknologi itu adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera dan otak manusia. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wildan selaku pemateri yang telah menyampaikan materinya tentang IPA dan teknologi. Nah, sebelum berlanjut ke penutupan, barangkali sahabat-sahabat semua ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan terlebih dahulu, mangga. Siap dengan sahabat siapa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi. Saya ingin bertanya terkait tadi tentang teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. Teknologi itu kan ada dampak positif dan dampak negatifnya tentu ya. Nah, untuk sekarang, khususnya untuk kita guru pendidikan, guru madrasah ibtidaiyah, bagaimana menyalurkan atau menjadikan contoh, mengimplementasikan kepada anak didik guru MI, bagaimana cara yang baik gitu.
Oke, dikarenakan pertanyaannya ada satu, mau langsung dijawab saja. Boleh langsung dijawab Jadi, aja. Ini pertanyaannya, saudara Kang Wildan, bagaimana cara kita selaku mahasiswa dan selaku calon guru dari MI. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan terhadap anak didik? Jadi gimana cara mengimplementasikan teknologi itu terhadap anak didik gitu? Oke, bismillah, langsung saya jawab ya, izin ya Kang Fahmi. Bagaimana caranya kita untuk mengimplementasikan teknologi terhadap anak peserta didik? Ya tadi dalam mungkin sudah dibahas ya di rencana pembelajaran gitu, yang mana di situ ada metode-metode pembelajaran, ada media-media pembelajaran. Nah, mungkin salah satunya kita bisa menggunakan laptop, terus juga apalagi menggunakan video. Itu untuk apa? Untuk menarik si peserta didik buat belajar sama kita. Kita bisa bikin video interaktif dengan dengan kamera yang sudah ada sekarang, terus juga membuat istilahnya game-game ini di laptop gitu. Kalau itu salah satu bentuk implementasi dari implementasi dari teknologi tersebut terhadap peserta didik gitu, yang mana anak-anak MI gitu kan. Dan seperti kita tahu lah, anak-anak MI itu range umurnya masih 7 tahun sampai 12 tahun ya, yang mana itu masih suka-sukanya main gitu kan. Nah, kita bisa nih pakai laptop, sediain laptop, kita main game bareng, misalkan Sudoku atau apalagi ya, game pembelajaran interaktif yang lainnya begitu. Bisa juga video gitu. Nah, di situ bisa kita ambil kesimpulan gitu. Kira-kira bisa dipahami Andas jawabannya. Baik, mungkin saya pahami terkait anak didik kan biasanya anak kecil itu penuh dengan penasaran dan ketidaktahuan. Betul. Nah, gimana sih? Ya dari tadi udah dijawab, alhamdulillah. Masuk tambahan sedikit mungkin tadi cara menjaganya supaya tidak terlewat keterlaluan, tersalahgunakan, itu gimana penanganannya? Dari faktor orang tua juga masuk. Oke, jadi begini ya Kang Fahmi, kan kalau dalam dunia pendidikan itu kan gak melulu soal guru ya. Otomatis kalau di sekolah tuh guru itu selalu mengedukasi, yang mana penggunaan media itu mencontohkan yang baik ya, mengedukasi maksudnya tuh, contoh yang baik gitu ya. Contoh pakai laptop tuh gini yang baik gitu kan. Nah, itu nggak melulu soal guru yang mengedukasi, yaitu kita harus mengedukasi orang tuanya juga. Jadi orang tuanya juga harus sering dikasih tahu gitu kan. Ibu, bapak, punten gitu, anak-anaknya harus sering dikondisikan, harus sering diedukasi, biar nggak terlalu kecanduan yang namanya teknologi gitu kan. Begitu. Jadi peranan orang tua dan guru itu memang sangat signifikan gitu ya, sangat berkaitan erat gitu. Ya, apakah bisa dipahami? Baik, mungkin peranan guru dan orang tua anak ini sangat diperlukan sekali ya. Oh, pasti. Baik, mungkin terima kasih. Ya, terima kasih kepada sahabat Muhammad Fahmi yang telah bertanya. Mungkin dikarenakan tidak ada lagi yang mau bertanya, ditutup saja. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Ya, anak-anak sekalian, apa yang disampaikan oleh pemateri tadi Wildan sama Agis, ilmu tentang sains. Bapak akan menambahkan sedikit tentang materi ilmu pengetahuan alam dan teknologi, atau istilah kerennya adalah ilmu sains dan teknologi. Sebelum dilanjut, jangan lupa kalian itu adalah, walaupun sekarang pertemuannya adalah langsung, maka kalian juga harus tetap mengabsen di litera. Karena kalau di litera tidak ngabsen, otomatis nanti dianggap kalian tidak hadir. Jadi sekali lagi, kewajiban kita selaku akademik, termasuk Bapak selaku dosen, tetap harus mengabsen di litera. Maka oleh karena itu yang nanti beres perkuliahan ini tetap harus mengabsen di litera ya.
sistem akademik universitas. Kita punya sistem akademik yang sudah terintegrasi dengan universitas. Maka sekali lagi materi ini nanti Bapak juga akan diupload di Litera, ya, apa yang dinamakan Al-Qur'an itu sendiri. Nah itu makanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang pertama itu nilai positifnya harus mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ya, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus diaplikasikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jangan sampai ya orang yang berilmu kadang-kadang perilakunya lebih-lebih daripada orang yang tidak berilmu. Contohnya apa? Orang-orang yang berilmu orang-orang yang berilmu tidak mencontohkan, tidak mensyukuri ya, dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Contohnya Adis mah data boga mobil. Yang sudah bermobil berarti dia mempunyai teknologi tinggi. Adis bermobil mah, mobil itu kan punya teknologi tinggi. Tapi kadang-kadang perilakunya ngecek sampah sembarangan. Mudahan culung. Amun terbuka mobil mah mau mungkin. Seharusnya perilaku itu mensyukuri. Kenapa? Alam ini juga perlu ekosistem yang stabil, ekosistem yang bagus. Nah, itu mensyukuri salah satunya. Perilaku kita tidak mencontohkan. Cik anu bermobil komo kadang-kadang dia jarang anu berangkot. Kan boga mobil pribadi, kadang micen teh makan belum. Nah, itulah. Ya. Mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan. Nah, sehingga mengingatkan kita akan kekuasaan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Karena alam ini merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan, dan manusia itu selaku khalifah. Apabila manusianya mempunyai tingkah laku yang kurang bijak terhadap alam ini, maka alam ini akan juga rusak. Alam ini akan memberikan timbal balik yang negatif terhadap kita. Ini janji Allah. Maka manusia selaku pemegang khalifah harus betul-betul mensyukurinya. Ya. Sehingga meyakinkan kita bahwa Allah menciptakan hambanya, ya, memberikan kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu sangat berguna dan memiliki manfaat. Dampak negatifnya apa? Manusia kadang kebalikan. Manusia kadang tidak bersyukur atas nikmatnya. Geus dibere mobil, geus dibere teknologi yang bagus. Sekarang pernah gak dulu ya yang HP itu masih cinit-cinit, nggak bisa itu. Sekarang adanya teknologi Android, HP bikin status, bikin foto. Pernah gak status itu menjadi kembali lagi mensyukuri? Kadang-kadang lebih ke hal yang negatif. Dipakai nonton video porno atau hal-hal yang mubah. Cetrek, dahar jeng-jengkol, status ke cetrek, OTW, sehingga rumah kita kabangsa tanda apaleun si eta keur OTW. Coba kalau bikin statusnya yang ngaji, keur tadarus, keur pidato, keur naon. Nah, dampak negatifnya kadang-kadang itu deh. Teknologi dan ilmu pengetahuan itu digunakan ke hal-hal yang negatif ataupun mubah. Tadi nyem status dahar jengkol atau OTW. Jadi dimanfaatkan ku bangsa si eta keur OTW. Jadi urang mari kita bebas. Nah, ya. Sehingga kebalikan dampak negatifnya kalau menurut Islam itu adalah manusia kadang tidak mensyukuri ya atas nikmat Allah yang diberikan. Sehingga manusia hanya menikmati yang ada dan tidak memikirkan siapa yang menciptakannya. Terus geus dibere mobil cek bapak ge. Hayang beus. Geus boga istri hiji hayang dua. Geus dua hayang tilu. Geus tilu hayang mun geus opat mah teu meunang lantaran haram.
haram. Dalil rasul mah sabaraha. Nah, itulah kebanyakan manusia lebih mementingkan kehidupan di dunia dan akhirat. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas, ya, ya, dan nanti bisa didiskusikan, ya, bisa di lewat Zoom, bisa di Litera ataupun di Google Meet, ya, silakan. Tugasnya adalah tadi, kenapa sih orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi, perilakunya, karakternya tidak mencerminkan orang yang berilmu berdasarkan kaidah Al-Quran dan hadis. Kenapa itu? Jadi sekali lagi, tolong nanti dikaji berbagai sudut pandang. Kenapa orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak mencerminkan aplikasinya sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis, atau tidak mensyukuri apa yang dia diberikan oleh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, ya, tambahan dari mata kuliah ilmu agama dasar ini, dan ini adalah pertemuan terakhir. Mohon maaf barangkali ada perkataan yang kurang jelas ataupun kurang enak di kalian, ya. Insya Allah minggu depan kita, atau 2 minggu ini setelah ini kita lakukan UAS, ya. Untuk penilaian UAS, ya, tetap kita sudah diungkapkan di kontrak mata kuliah. 10% kita ambil dari kehadiran, kehadiran yang tatap muka pertama dan terakhir, dan pertemuan di tatap muka via Zoom. Ya. Yang kedua adalah tugas. Tugas nilainya bobotnya adalah 20%. Setelah itu ada UTS. Ya. UTS bobotnya adalah 30% dan UAS adalah 40%. Nah, untuk tugas nilainya sudah ada. Kenapa? Makalah yang kalian buat yang sudah dipresentasikan tadi di setiap pertemuannya. Itu merupakan salah satu tugas kelompok, dan tugas individunya adalah yang setiap tiap presentasi Bapak berikan, dan itu masuk di penilaian tugas individu. Itu saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.